Bacaan diambil dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Pernyataan Yesus ini merupakan tanggapan terhadap orang-orang Farisi yang mengkritik bahwa Yesus makan di rumah Matius, seorang pemungut cukai. Matius baru saja dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Pemungut cukai ini lalu meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Kemudian, ia menjamu Yesus untuk makan malam di rumahnya. Pada jamuan makan itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang dan duduk bersama Yesus dan murid-muridnya. Itulah yang membuat orang-orang Farisi mengejek mereka. Tanggapan Yesus sangat penting untuk kita dengar dengan menyatakan bahwa ia datang bukan untuk mereka yang sehat dan benar, tetapi untuk mereka yang sakit dan berdosa. Yesus memberitahu kita dua hal penting. Pertama, ia memberitahu kita bahwa kita semua sakit secara rohani dan berdosa. Kedua, ia memberitahu kita bahwa jika kita tidak dengan rendah hati mengakui sakit dan dosa kita, malah dengan sombong mengklaim bahwa kita ini benar dan baik-baik saja, pada dasarnya kita menolak Yesus sang tabib ilahi dari kehidupan kita. Kita pada dasarnya berkata, "Tuhan, aku tidak membutuhkanmu." Perhatikan juga bahwa Yesus tidak malu terlihat bersama orang berdosa. Ia tidak ragu sama sekali, malah dengan jelas menyatakan bahwa untuk merekalah ia datang. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut atau malu mengakui bahwa kita adalah orang berdosa yang sakit secara rohani dan membutuhkan Tuhan kita. Menyangkal fakta ini berarti menyangkal kenyataan serta menyangkal sumber penyembuhan berkelanjutan yang sangat kita butuhkan dalam hidup. Ini adalah penyangkalan atas kebutuhan kita akan Yesus Kristus sendiri. Semakin suci seseorang, semakin jelas orang itu melihat dosa hariannya yang ada pada dirinya, serta kebutuhan akan pengampunan dan penyembuhan. Semakin rendah kita mengakui dosa dan sakit kita, semakin ingin Yesus sang tabib ilahi untuk makan bersama kita hari ini dan selalu. Demikianlah renungan. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.